Dan akhirnya nikah muda. Umur berapa berarti kamu nikah? 23 ya. 23 ya. Oke. Itu pun juga cepet banget kan? Iya. Nggak ada pacaran-pacarannya sebenarnya. Agak nekat juga sih Kak sebenarnya bisa dibilang gitu. Iris Bella. Hai. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Sama-sama Kak, sama-sama. Biasa dipanggilnya Iris atau enggak Ibel? Iya, kalau kerja biasanya Ibel, kalau teman-teman dekat Iris gitu. Oh, oke. Tapi nama full asli panjangnya? Nama panjang aku tuh susah banget. Makanya waktu ijab kabul tuh semua orang kayak melihat suamiku bisa nggak ya diucapin dengan betul. Jadi nama asli aku adalah Iris Jeti Dirk de Boele. Oke. Wow, itu agak susah sih memang. ya. Udah gitu ada ini ya kan bintinya juga. Nama papa aku juga susah juga. Jadi waktu ijab kabul tuh kayak suami aku deg-degan. Nama biasa aja juga udah deg-degan kan. Apalagi kadang-kadang kan penyebutannya kan harus benar juga gitu kan. Ada papa aku juga di situ kan. Iya. Berharap kayak bener gak nih ya. Kamu kalau ngomong nama anak saya salah aja, gimana kamu mau bangun rumah tangga gitu. Terus akhirnya tapi ini kok Kak, aman. Alhamdulillah aman, lancar. Oke. Thank you juga nih di tengah kesibukannya. Banyak hal yang pastinya terjadi selama beberapa tahun belakangan ini ya, apalagi pas pandemi juga. Yes, banyak banget. Banyak banget. Tapi masih tetap bisa terus berkarya. Harus dong. Harus. Apapun yang terjadi harus terus berkarya ya. Nah, jadi sekarang apa aja nih kesibukannya? Saat ini sih Kak lebih kayak menikmati menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, terus juga lagi belajar lah gitu, berbisnis sedikit-sedikit gitu ya. Terus saya lebih kayak content creator, lebih menyibukkan dirinya seperti itu. Jadi tetap bisa kerja gitu tapi di rumah dan tetap fokus untuk bisa ngurusin keluarga dan khususnya anak-anak. Karena anak-anak aku kan masih kecil-kecil banget kan Kak. Betul. Satu umur 2 tahun, yang satu lagi baru 4 bulan gitu. Jadi kayak sebisa mungkin apapun yang kerjaan yang harus aku lakuin tuh bisa sebisanya di rumah gitu. Dan ya bersyukurnya dengan keadaan yang sekarang sebenarnya apapun bisa menjadi profesi asal itu ditekuni dengan kesungguhan kan. Iya Kak, benar. Iya, kalau zaman dulu kan kadang-kadang sebagai wanita banyak orang bilang, nasibnya cuma sumur, dapur, kasur gitu. Benar, sumur, dapur, kasur. Ya. Tapi sekarang di dapur aja, wah itu bisa menjadi kepulan-kepulan. Bukan gitu Kak, di sumur aja bisa jadi rezeki sekarang kan. Iya, benar. Jadi jangan menganggap remeh sumur, dapur, dan kasur ya. Bener. Karena dimanapun kita berada, kalau kita kreatif dan produktif, ya itu bisa dijadikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Kuncinya juga. Kreatif dan produktif, konsisten juga ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, jadi di Friends of Mary Riana nanti akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi terakhir nanti Iris bisa nanya 1 pertanyaan apapun juga buat saya. Oke. Gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Kayak ujian ya. Iya ya. Aku rasa deg-degan nih ya. Kan usia kamu masih muda banget nih. Tahun ini berarti 26. Yes. Oke. Dikaruniai banyak rezeki dari Tuhan, ya kan, anak, karya, kesempatan juga, public figure juga. Tapi dari semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kamu sampai hari ini, apa sih yang paling kamu banggakan? Sampai hari ini yang aku bisa bilang aku sangat bangga banget terhadap keluarga aku ya, maksudnya my family, karena aku bangga banget di usia aku yang muda ini aku udah bisa membangun keluarga kecil gitu, yang tadinya sebenarnya itu cita-cita aku banget waktu masih kecil gitu ya, aku pengen banget bisa nikah muda, punya anak ketika masih muda. Tapi ketika aku muda pun aku udah mulai kerja kan Kak, dari umur 14 tahun tuh aku udah mulai syuting gitu kan. Jadi kayak image itu untuk memiliki keluarga kecil tuh udah lama-lama kayak pudar lah gitu, karena selalu fokus kerja terus gitu. Tapi alhamdulillahnya ya Tuhan memberikan kesempatan untuk aku dan I took the kesempatan itu dan akhirnya bisa membangun keluarga mungil yang I can say I'm really happy dan bangga gitu. Oke. Kenapa pengen nikah muda dan pengen jadi mama-mama muda? Karena mungkin hubungan aku sama mama juga ya tuh sangat deket banget dan kita tuh kayak best friends banget, dan aku pengen
punya ikatan itu juga untuk anak-anakku nanti. Jadi aku pengen bisa gak terlalu jauh lah nanti ketika anak-anak udah tua, anak-anak udah besar, aku pun umurnya tuh masih bisa menjadi teman mereka gitu, bukan yang jauh umurnya gitu. Dan ya aku bangga udah bisa ada di posisi yang aku inginkan dulu gitu. Iya, masih bisa lebih mudah juga untuk merelate. Kan kalau dia udah remaja jadi jalannya kayak kakak adik. Benar. Tapi mama muda banget sih. Tadi hari ini juga datang sama mama kan. Aku pikir tante awet muda banget. Iya, karena suamiku lagi keluar negeri kan, jadi kayak aku panggil mama kesini, dan kebetulan anakku juga kan nggak bisa ditinggal karena harus dibawa kemana-mana gitu. Jadi ya kebawa semuanya deh kesini ke tempat Kak Mary. Thank you. Ya tapi itulah wanita seperti kita kan juga seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa memisah-misahkan mana keluarga, mana pekerjaan, tapi sebenarnya bukan yang dipisah-pisah, tapi justru mengintegrasikan semuanya sehingga menjadi satu kesatuan gitu. Oke. Dan akhirnya nikah muda. Umur berapa berarti kamu nikah? 23 ya. 23 ya. Oke. Itu pun juga cepet banget kan? Iya. Nggak ada pacaran-pacarannya sebenarnya. Agak nekat juga sih Kak, sebenarnya bisa dibilang gitu. How do you know that he's the one? Keyakinan yang timbul secara di alam bawah sadarku ya gitu ya. Sebenarnya juga yang namanya menikah kan, apalagi mendekati hari H itu banyak banget ujiannya ya Kak. Mau ujian situasi, mau itu keluarga, everything lah. Banyak banget yang pasti yang bikin kita tuh mau mundur gitu. Tapi gak tahu ya, aku tuh selalu berdoa aja, minta diberikan keyakinan, dan tiba-tiba gak tahu keyakinan itu terus muncul aja. Dan kayak setiap ditanya sama orang, siap gak? Are you sure? Gitu. Gak tahu. Ada keyakinan dalam diri aku aja gitu. Dan ya cepet sih ya perjalanannya ya. Dari awalnya kerja bareng, terus sama-sama kita ngobrol santai, nggak ada suka sama suka sebenarnya, cuma karena kita sama-sama punya tujuan yang sama, ingin bisa menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Terus kita butuh pendamping, bukan tipe orang yang bisa upgrade diri sendirian gitu loh Kak, gitu. Aku tipenya gitu, jadi kayak butuh orang-orang yang sama, punya visi misi yang sama. So aku kayak nggak perlu lama untuk pacaran, jadi akhirnya ya langsung aja. Tapi itu saya setuju banget sih. Maksudnya kadang-kadang kita nggak boleh hanya mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan. Kayak aduh suka nggak ya, apa ada sersernya nggak ya. Maksudnya yang namanya keputusan dalam hidup itu more than just a feeling gitu kan. Apalagi kayak berumah tangga kan, kayak feeling itu ya lama-lama bukannya pudar ya, tapi it's not enough gitu ya. Kalau kita berumah tangga kan pastinya kita harus punya apa nih tujuan kita gitu dalam berumah tangga, supaya ya amit-amit banget jangan sampai setengah jalan nanti terus kita pisah gitu. Betul, setuju ya, karena ya pernikahan itu adalah sebuah keputusan bersama untuk terus komitmen bersama untuk satu tujuan bersama. Betul banget. Karena kita bukan cuman menyatukan kita berdua, tapi masing-masing keluarga juga kan Kak. Jadi ya it's tough lah pastinya. I've been there lah gitu. Walaupun jangka waktu pendek, tapi I've felt it lah gitu. Definitely semua orang yang menikah pasti pernah mengalaminya. Tapi at the same time saya juga percaya bahwa seperti apa kita sekarang ya itu juga hasil bentukan dari apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga, bagaimana kita dididik dari sejak kecil, kenangan-kenangan apa yang diingat gitu kan. Dan gak diingat juga kali ya. Dan gak diingat juga, betul.